Indosiar Juara mempersembahkan. Tonton eksklusif videonya hanya di Tip Tip setiap Jumat dan dengarkan di Spotify setiap Senin. UNGD your life with ours. Lanjut nggak nih? Ini tuh pajangan, bukan tempat minum. Astagfirullahaladzim. Gue mau ngelawak-lawakan gue gagal jadinya. Oh, ya ampun lu mau ngelawak? Apa? Gue aduin Aditya Gumai nih. Sanggar Lenong. Lenong bocah. Gue tuh tadi mau bilang openingnya. Lanjut nggak nih? Kalau rame lanjut part 2. Kalau nggak rame kita cut aja udah, nggak usah. Kan jadi kurang lucu sekarang. Sorry ya, lucu Kone, lucu. Besok coba lagi ya. Tapi ya, ini kita Yang paling masuk pasti di... sebenarnya tadi gini ya, lo pakai gini, lanjut nggak nih, udah usaha gitu ya, beda kata udah tua, tapi kan yang pasti gayanya masa kini, cuak. Gue benci banget Najis. Gue tuh juga paling benci banget loh sama cuak-cuak itu. Gue I don't get it loh, Wet. Itu tuh Enggak, asal muasal dari mana sih, Nek? Harus ada kamera gitu. Misalnya burung pipit dulu dilatih. Aku sipit tapi kan yang penting aku cantik. Cuak. Gue geli Gue banget. tuh terhibur loh dengan cuak. Gue tuh nggak ngerti loh, I don't get it cuak itu. I don't care. I don't care. Baik-baik, codet lo Iya, Tenang. Oke. Iya, enggak. Dari tadi kan minggu lalu kan waktu closing kan Cie yang dapat bonus dari Tuhan gitu ya. Bonus hidup. Gue merasakan ini benar-benar kayak second chance. Emang benar kayak bonus nih. Gue dapat bonus gitu dan ya dengan bonus hidup ini memang gue berusaha lah untuk memperbaiki hal-hal yang selama ini tidak gue lakukan atau mungkin hal-hal yang menurut gue ya dan menurut orang lain juga kayak ini nggak bener part-part ini. Salah satunya tau nggak apa yang gue pelajari banget dari kejadian kemarin? Apa tuh? Gue mendekat lagi kepada keluarga gue. Iya, gue senang dengar lihat itu juga. Iya, jadi lucu deh. Jadi banyak banget message yang gue udah dapetin. Jadi kayak film tau nggak lo? Selama di ICU itu, gue kan lumayan lama di ICU, 6 hari atau 5 hari gitu ya. Dan people come and go. Gue juga 5 hari. Udah adu-aduan. Tapi lo kan open heart surgery nyet. Lu open head. Astagfirullahaladzim. Gue selama mereka sakit, gue cuma sempat asam lambung aja, puji Tuhan. Asam lambung sama kena psikis. Iya. Sama kena mental. Kena mental, iya. Mental. Kita nggak nanya dia lo dari tadi. Nanti aja lu Gue mau nanya. Justru Oh, harus iya. kelarin dulu. Episode 3 tuh mengenai Iya, akibat kepada damage kepada teman. dia mewakili satu Indonesia yang kena mental gara-gara kita berdua. Iya. Bener lo tapi banyak yang bilang gara-gara kamu aku ini itu. Iya. Anyway, jadi kayak film waktu di ICU itu karena kan memang yang bisa nengok adalah keluarga inti kan. Terus bapak ibu gue seperti biasa ya udahlah ya gue batasi limitasi karena gue takut mereka juga banyak khawatir. Jadi gue dapat pelajaran yang paling dahsyat adalah dari kakak sepupu gue. Jadi yang paling tua, nggak paling tua, yang nomor 2 paling tua. Dia cerita gitu ya betapa bahwa dia kayaknya ngerti kenapa gue menjauh dari keluarga gue, dari keluarga inti gitu ya. Lo punya banyak kekecewaan, lo melihat bahwa keluarga ini pressure, keluarga ini punya banyak tuntutan sama lo gitu. Terus udah gitu banyak lah yang dan semua yang dia omong itu bener. Gue nggak suka di pressure, gue nggak suka dibandingin, gue nggak suka digini. Dia ngasih contoh dirinya dia gitu bahwa gue tuh juga udah setua ini masih digituin loh. Dan kalau lo perlu tahu bahwa keluarga kita tuh nggak sesempurna seperti yang mereka tuntut ke kita. Dan itu nggak bisa lo apa istilahnya kayak itu tuh nggak bisa lo hapus karena lo udah lahirnya dari mereka. Which itu harus lo terima aja. Kalau misalnya lo nggak tahan sama mereka, ada yang mereka omongin segala macam, lo pergi aja. Tapi bukan lo tinggalin gitu. Karena memang pada saat itu tuh gue ngeliat gini Dave, om gue nungguin loh dua-duanya. Dan mereka bener-bener yang kayak nge-push rumah sakit untuk they make sure I got the best service, the best doctor. Dan mereka stay di situ. Dia kayaknya sekeluarga sama ya, Bu, dedes. Iya sih. Om gue baru gue tahu tuh dedes banget sama rumah sakit. Bahwa bener-bener mana ini kok nggak kayak gitu-gitu. Anyway,
Terus gue ngeliat betapa mereka tuh ketika masuk tuh mukanya panik, Bo. Bahkan sampai ada satu yang gue quote-unquote paling gak suka. Begitu ngeliat gue tuh bener-bener kayak, are you okay? Gitu. Dan bener-bener kayak gue gini, oh, they care. Lu sih nyebelin, lu sih selama ini yang selalu menjaga jarak terhadap keluarga ini. Ternyata ketika lu sakit, mereka juga nih. dosa lu tuh nggak ada di mata mereka. Mereka pikirin lu dulu, keselamatan lu dulu. Yes. Bener. Terus gue gini, oh, gue kan selama ini mikir bahwa kayaknya mereka nggak suka sama gue, mereka benci sama gue. Gue juga nggak suka sama mereka, bla bla begitu kayak gitu. Ternyata itu cuma ada di kepala lu aja. Exactly. Dan gue setuju tuh sama kakak sepupu lu yang bilang bahwa nggak ada sih menurut gue ya, setuju nggak? Keluarga yang sempurna di dunia ini nggak ada. Every family has their own shit that they deal with. Perfect family. No, bohong banget. Itu keluarga kerajaan Inggris. Ya kan? Tuh, itu jadi kerajaan Inggris, begitu. Iya. Apalagi kita yang cuma remar-remar ginang. Ya nggak sih? Betul. Apalagi kita, keluarga kerajaan Abdi Waluyo. Kita ini sih keluarga kerajaan sudah empire ya. Benar, tapi dari situ gue belajar itu gitu. Dan ternyata ya setelah itu kan lebaran ya. Pas banget momennya gitu. Habis itu tuh Ramadan, terus habis itu lebaran gitu ya. Itu ya bener-bener Lebaran tahun ini, that was the most beautiful. Nggak syahdu, Bo. The most beautiful lebaran I've ever had in my life. Lu biasanya suka males kumpul keluarga, apa segala macem kan. Bo, itu ya, bahagianya adalah bener-bener kayak semua ngumpul, semua happy. Sampai, Bo, lebaran gue jilid berapa tahu? Nggak kelar-kelar. Berseri-seri. Bisa lu cuma sehari udah beres. Habis itu gue ngabur kan? Yoi. Enggak, lo kemarin gue jabanin ke rumah tante ini, ke rumah itu. Ya, biasanya dia cuma sehari doang keluarga intinya. Gue jabanin semuanya. Di rumah Menteng, abis itu dia gabung sama keluarga lain. Sempet kok gue ada dalam kehidupannya Iwet, hari lebaran kedua tuh nemenin dia ke Plaza Senayan. Iya kan, bener. Ada momennya gue lebaran ngambil kerjaan ke luar negeri. Iya. Sebelum dia main sama Luna Maya, sama Dian Sastro kan ada dalam kehidupan kita. Bener, kita yang dicari. Kita udah mulai pudar, popularitas cari. Iya, bener. Gue harus memaintain loh popularitas itu kan. Iya, betul. Enggak, tapi benar itu yang gue pelajarin nomor satu gitu. Dan itu menurut gue penting banget sih. Lu takut nggak, Wet, ketika when you were trying to decide atau mungkin sebetulnya udah nggak ada decision ya, harus operasi. Tapi takut nggak lo? Maksudnya itu kan keputusan yang salah nggak nih gue ya? Bisa jadi kan ketika lo didorong suster masuk ke dalam itu adalah momen terakhir hidup lo. Operation itu adalah momen terakhir hidup lo, bisa aja lo nggak melek lagi. Takut nggak lo? Enggak. Apa yang membuat lo yakin kalau lo akan balik lagi? Oke. Gue nggak yakin gue akan balik lagi, to be honest. Tapi lo yakin belum waktu lo? Enggak. Gue cuman gini. Begitu dibilang bahwa pilihan kan cuma dua. Either lo mati gara-gara darah lo berkumpul di sini, atau lo mati di ruang operasi. Dua-duanya sama. Nggak ada other option bahwa lo akan hidup gitu. Gue bener nggak mikir ke sana. Gue cuman mikirnya adalah kalimat yang pertama kali gue ucapkan dalam hati gue adalah, ya Allah, gue serahkan hidup lo kepadamu. Gue serahkan hidup gue kepadamu. Apapun yang terjadi itu adalah pilihan terbaik. Udah, abis itu gue diam aja. Gue zikir apa abis itu. Udah, abis itu gue gue udah nggak mikir lagi nanti gimana, nanti ini, nanti itu segala macam. Udah. Lo tanya gue dong. Kalau lo? Nah, sebelum gue jawab pertanyaan itu ya, kan dokter gue tuh bilang gini, Ji. Penyakit yang paling ditakutkan orang itu yang terjadi adalah dua hal, Mas Dev. Penyumbatan di kepala, jadinya stroke, pecah pembuluh darah, terus begini. Itu teman saya, Dok. Masih kenes ya, masih centil. Itu teman saya, Dok. Itu baru kemarin. Penyumbatannya ke atas atau penyumbatannya ke bawah. Penyumbatan di pembuluh darah jantung. Itu saya, Apa Dok. yang terjadi? Nah, saya. Satu sama berarti kita ya, Dok. Kompetitif banget ya? Banget. Kayak gitu. Sementara itu adalah dua teman gue dong. Yang kita belum tanya loh, Mas. Dalam waktu 1 minggu. Dia dapat satu episode khusus. Iya. Jadi ya. Tapi Iya. balik lagi. Lo nggak takut? Dalam 1 bulan gue memutuskan itu, Wet, lo tau gue dong, Ji. Wet, gue itu bertanya dalam doa dan meditasi gue. Gue jadi takut karena semua orang ketakutan. Betul. Semua orang treat me differently. Begitu tahu gue serangan jantung dan gue mau open heart surgery.
people treat me differently. Gue enggak. Lu, kecuali lo. Tapi kan deep down inside lu juga kayak Nanti gue cerita abisin aja. Iya, satu episode itu ya. People, I can tell deh, apalagi orang yang nggak deket yang ngelihat gue tuh ada beberapa yang melarikan diri, maksudnya matanya tuh ini. Iya. Nggak mau eye contact. Nggak mau eye contact. Instead of bertanya, Kak, kamu nggak apa-apa gitu. Kak, I heard what happened. Jadi takut, jadi bingung. Because I remind them of death. Iya dong yang paling mereka takutkan. Jantung gitu. Orang pikir jantung gue kenapa-napa. Jantung gue tuh nggak kenapa-napa, tapi pembuluh darah jantung gue kenapa-napa. Sama aja kali. Anywho, gue nanya dong, gue bertanya di dalam doa gue. Gue tanya aja lempeng, Tuhan, gue kan berusaha memutuskan ya, yang mana nih yang harus gue lakukan? Bypass kah, minum obat aja, atau ring aja? Keputusan apa yang lo Keputusan mana? Please tell me, apa yang harus gue lakukan? Gue minta seperti biasa, seperti yang gue udah pernah cerita, gue minta tanda dong. Kasih tahu tanda bintang, gue kan suka dengan icon bintang. Nah, di buntut terakhir bulan itu gue baca buku itu lagi membahas mengenai biografi. Terus ada satu chapter, dia gambar bintang gede banget. Terus gue gini, this is the star that I want. Jadi gue nanya dalam doa gue gini, Wet. Ji, masih hidup nggak gue? Kalau ke Tuhan ya. Abis operasi ini, gue masih hidup apa enggak? Kalau gue masih hidup, gue pengen lihat tanda bintang dari lo. Ternyata ada bintang itu muncul. Ternyata ada. Oke, berarti gue masih hidup. Pertanyaan kedua dari gue adalah, dari 3 mana? Ini yang mana yang Tuhan mau gue lakukan? Dan menurut gue Tuhan bukakan jalan satu persatu. Satu, ada temen gue yang suaminya tinggal di Amerika, suaminya udah transplant jantung. Dia telepon gue mau ngobrol dong sama lo kalau lo udah settle down. Gue telepon, kenapa Dek? Namanya Ade. Dia bilang kalau Bimbi. Bukan, Ade Nuryasari. Oke, terus. Suaminya tuh udah heart transplant, jadi dia bilang transplant iya, jantung. Dulu dia HRD di salah satu perusahaan minyak di sini, tukang jual minyak. Terus dia bilang gini, Dave, dokter kalau menurut gue operasi di Jakarta aja, jadi gampang kalau ada apa-apa. Iya, insurance gue juga coverage-nya tuh cuma di Jakarta. Dokter jantung yang banyak handle anak buah gue waktu di Jakarta namanya Dokter Maizul. Oh iya, gue sambil Google dong, teleponan, gue sambil Google. Oh, rumah sakitnya nggak rumah sakit yang gue mau nih, yang gue pergiin yang kacek 2000 itu. Terus gue Google. Oh iya, ntar gue sambil pikir-pikir, iya dia jago banget katanya. Oh iya. Gue pikir, udah dong. Tapi udah, gue lupakan itu. Ketika gue memutuskan, oke, gue mau operasi, gue konsul ke dokter jantung gue bilang, Dok, saya akhirnya memutuskan saya mau operasi. Bypass aja. Oke, terus dia bilang gini. Nah, Pak Dev, untuk kasusnya Pak Dev, nanti yang mau operasi, ketua operasi bedah jantung kita namanya Dokter Maizul. Itu yang dikasih tahu Ade. Lo gitu? Gue gitu. Terus gini, tapi sabar ya, biasanya jadwal Dokter Maizul itu, tapi Bapak akan kita prioritaskan. Oke, gue ketemu Dokter Maizul, kayak gampang gitu Dokter Maizul. Oh iya, bypass aja ya Bapak. Oh iya, saya mau bypass. Bapak mau kapan? Tanggal 1, which is udah tinggal seminggu. Yaudah deh mau. Cepet banget gue dapat orang. Emang udah arahnya ke situ ya. Dokter jantung gue aja gini. Hah? Minggu depan cepet banget. Biasanya Dokter Maizul susah. Kayak ya udah. Emang this is it gitu. Jadi gue pikir, oh ya udah, jawaban doa gue nih Tuhan kasih tahu ke gue. Jadi gue masuk ke dalam kamar operasi itu gue nggak takut karena gue tahu gue akan bangun. True. Dan emang ini adalah jalannya Tuhan. Oh, gue tahu akan bangun. Jalan kita stop dulu kali ya. Lapas dulu ya. Boleh. Web. Tunggu dulu, mau ngasih tau dulu sama Sobat YOLO, jangan lupa ya untuk tonton video eksklusif YOLO ini di Tip-Tip ya setiap hari Jumat. Itu aja sih. Iya. Tapi gue suka loh, Ji, si Iwet itu ternyata nggak dengerin gue. Hah? Kenapa? Yang mana ya? Kan gue bilang sama dia waktu dia ngasih lihat di grup, botak nih gue sekarang. Terus gue bilang gini, botakin aja nih gitu. Daripada lu sok yang berambut tapi di sini ada codet, botakin aja. Dan sampai sekarang dia botak, dibotakin gitu. Dan minimal dengan lu botak lu nggak akan pernah ubanan.
Iya. Hebat Ya nggak tuh? aduh. Konsep ya. Ya berat sih emang ini problem yang pelik sih memang. Konsep sih. nggak tuh? Pelik. Konsep banget Iya, kan? iya. Makasih ya. Untuk pemikiran lo yang jauh ke depan Iya, bener, itu. bener, bener. Lo Iya, visioner. Iya, advance banget luar biasa. Arah pertanyaan gue tuh sebenarnya adalah what I've been dreading to ask you, Wet. Lu tuh tahu nggak sih apa penyebab apa yang terjadi sama lo? Lo kenapa sakit? Oke, I mean like, do you see this coming? What happened to you sih, Nek? jujur ya. Lo kan sering banget ngomong sama gue, awas jepret, awas jepret. Lo sering banget, lo terutama dia. Tanggal yang abis kita live Valentine itu di lobi bawah sebelum lo gini, gue nggak jadi nungguin mobil kalian ya, gue duluan ya. Angie tuh masih ngomong sama gue loh, gue takut dia japret loh, Nek. Gue tuh gini, aistral, Nek. Iya. Sejujurnya, kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya Kalau melotot, emang lu Iya, lupa? bener-bener, iya bener. itu gue udah gini, kayaknya gue akan jepret nih suatu hari. Oh, lo udah feeling? Iya, kayaknya gue akan jepret nih suatu hari. Itu gue udah feeling gitu. Dan gue sekarang dalam kondisi yang gue takut dengan perasaan-perasaan seperti itu. Oh, tadinya lo gak takut? Enggak, maksud gue karena abis itu kejadian. Lo Ah. ngerti gak sih? Gue feeling kan bisa lo, Ya, enggak gitu. Ya, Tiba-tiba ya. dar kejadian. Nah, kalau ditanya penyebabnya apa? Penyebab dari pecahnya pembuluh darah di kepala itu ada 3. Satu adalah lo minum pengencer darah, ya obat, termasuk obat diet. Jadi hati-hati sobat Yulian Budiman dan Budiwati, be careful with obat diet, ya, karena itu kan dia bikin degup jantung lo kenceng. Terus kemudian yang kedua adalah lo punya riwayat. Gue habis operasi jadi manly, lu perhatiin Banget. nggak? Iya. Apa jantung lu pas kemarin pas dikejut? Ketukar kali. Nggak, pas dikejut kayaknya ada satu sisi yang Iya. kaget ayam gitu. Terus yang berikutnya adalah hipertensi, riwayat hipertensi baik itu dari orang Lu tua ada? lo maupun gue. Enggak. Dan gue nggak minum obat diet dan gue nggak minum pengencer darah. Yang ketiga? Yang ketiga adalah benturan keras. Enggak juga. Enggak. Wow. Dokter bingung karena waktu gue masuk UGD, mereka selalu nanya, Bapak kena benturan nggak? Enggak. Bapak minum pengencer darah nggak? Enggak. Bapak punya riwayat hipertensi nggak? Enggak. Masuk ke kamar, dokter nanya lagi. Gue sampai gini, apaan sih nanya gini melulu? Dan mereka bilang, Pak, karena kasus seperti Bapak, penyebabnya Biasanya cuma 3 terjadi itu. itu, Yang lain nggak ada. Terus gue nanya, apa yang menyebabkan kira-kira tensi darah naik turun? Stres. Jadi ketika lo stres, maka tensi darah lo tidak stabil. Dan ketika lo naik turunnya berlebihan, itu membuat dia akan merusak si pembuluh darahnya. Nah, kayaknya sih gue punya kolesterol nih. Karena kan itu yang membuat tidak elastis. Jadi Gue juga pecah. punya. Lu berapa kolesterol? Aduh, saingan lagi Astagfirullahaladzim. udah. Jadi karena dia tidak elastis, makanya gue sekarang minum obat kolesterol. Karena dia tidak elastis, sehingga akhirnya dia benar-benar jadinya burst gitu. Nah, akhirnya dibilang bahwa itu yang menyebabkan si pembuluh darah gue pecah. Dan memang kan kalau dilihat riwayatnya, gue bilang gitu, oh iya saya suka ngalamin mata saya pecah pembuluh darahnya. Oh gitu loh. Dia pernah lagi marah-marah, terus Pembuluh darahnya pecah, merah gitu. Di Oh, meeting, gitu, Nek. di meeting, Oh. tes Oh gitu. iya? Iya. Ya. Asli gue aja waktu itu meeting Zoom aja Dan bisa itu zoom ngeliat. loh, kelihatan. Gue aja lihat. Kebayang nggak lo? Di zoom. Ih serem amat, Nek. Iya, jadi dia bilang, oh oke, kalau kayak gitu mungkin riwayatnya ya itu tadi gitu, bahwa karena stres yang sangat tinggi itu gitu. Nah, akhirnya ya udah, mereka sampai sekarang sih tidak bisa menyebutkan itu, nggak bisa menyebutkan apa, tapi ya diduga adalah itu, Ya. gitu. Iya. Sama, kalau gue juga kan kolesterol. Kan orang bertanya-tanya ya, Wet. Ya. Semua kan nanya ke gue, kayak, what happened to you? You seems very healthy. Ya. You seem to live a very healthy life. Ya. Even all the doctors itu bingung gitu ya. Iya, true, sama. Dibilangnya kan dewasa muda. Rupanya kalau Iya. untuk serangan jantung di bawah umur 51. Hitungannya Iya. dewasa muda. Dewasa muda, dan itu pasti karena gaya hidup. Betul. Di atas 51 enggak. degeneratif. Betul. Nah kan gue kayaknya on paper tuh everything Iya. is Hidup okay. sehat gitu kan oke. semuanya. Ya. Secara singkat adalah kolesterol gue tinggi, Iya. 241. Mungkin beberapa bilang gini, kolesterol gue jauh lebih tinggi. Iya. Badan lu bisa memproses kolesterol itu, badan gue enggak. Enggak. Nah, tapi satu hal yang lo bilang tadi, Dan Dave, secara generatif, kok generatif? Apa? Genetik. Itu tuh badan gue tuh nggak Memang bisa memproses kolesterol. memproses kolesterol. Nah,
Tapi yang tadi Dave bilang gitu ya, masalah tadi you live a healthy life gitu ya, olahraga dan sebagainya. Gue itu diselamatkan sama olahraga gue. Karena dokter tuh kaget, proses penyembuhannya cepat sekali. Nah, dia juga ya. Cepat sekali semuanya. Terus gue bilang, wah, ya thanks to my body, makanya gue tuh belum gue sayang banget tuh badan gue waktu itu ya. Gue bilang, terima kasih ya, lo udah cukup kuat untuk gue quote unquote siksa bangun tiap pagi, lo berenang, lo lari mau sama gue bawa lo sepedahan. Tapi efeknya ke badan gue itu. Walaupun kita mungkin jauh ya, saya dan Iwet maksudnya jauh dari gambaran ideal orang yang suka berolahraga. We are not muscular, we are not lean. Tapi kita tuh suka olahraga loh. Yes. Iya kan? Dan satu lagi masalah makanan gitu. Iya, gue masih makan semua, tapi gue selalu dalam tahap yang moderat. Gue nggak pernah berlebih gitu ya. Maksudnya kayak gorengan gue makan, tapi gue tahu nih, begitu udah 3 stop. Terus besoknya mungkin gue cuma makan 1. Nanti kalau udah lama gue baru makan lagi. 1 gerobak gitu ya. Atau 1 pikulan gitu kan. Tapi kayak gitu. Jadi gue gini, wow, gue memang memetik apa yang gue investkan selama ini gitu jadinya. Ya. Itu juga yang gue syukuri ya. Kan gue juga sempat nanya ya, Ji ya. Gue tuh sempat kecewa loh sama pilihan hidup gue. Lo bilang sama gue. Sama Iwet, iya kan? Gue tuh begitu tahu jantung serangan jantung, penyumbatan sebanyak ini, gue tuh kecewa. Marah kan? Gue marah gitu, kecewa gitu lebih. Marah karena gue Kok kecewa. gitu ya? Kok? Iya. Kok? Iya. Come on! Are you After kidding all me? what I have done Iya. in my life Iya. to my body, Iya. kok bisa sih? Iya. Ya, kocokan hidup kita nggak pernah tahu ya. Terus kan juga gini, stres kali, Enggak juga. Lo tahu dong, Ji, Tahu apa gue. yang gue lakukan untuk menjaga hidup gue supaya tidak stres itu seperti apa? Saking gue terlalu menjaga sampai gue nggak peduli apa-apa gitu. Iya. Tadi gue mau ngomong apa, lupa lo? Oh, gue marah sama diri gue. Karena menurut gue gini, rokok kali. Dulu gue ngerokok, terus kan gue berhenti. Terus gue cuma socially. Lo tahu kan betapa sulitnya menahan nafsu untuk tidak merokok itu. Berat. Gue kan kayak usahanya tuh, aduh capek banget gitu. Udah usaha begitu aja masih serangan jantung. Iya. Alkohol kali, iya lo gue pakai nahan gitu ya. Tapi masih itu terjadi sama diri gue. Tapi akhirnya gue belajar menerima, ya udah, ada hal, ya udah terjadi, ya udah, deal with in front of you aja, what next aja yang gue pikirin. Oke, what next apa nih? Harus jaga kadar kolesterol, oke, supaya tidak terjadi penyumbatan lagi, oke, stress level harus dipelihara dengan baik, oke, itunya aja yang gue pikirin. Walaupun stress level tuh dokter-dokter ya, sama mengenai olahraga, ketika gue operasi, semua dokter tuh memuji Wet. Karena gini, aduh Mas Dave, Bapak Lo dipanggil Bapak. Bapak ya? Iya, Bapak. Pak Dave, recovery-nya cepat sekali loh. Ternyata ini ya hasil yang diberikan badan Bapak dari kebiasaan berolahraga dan makan sehat Bapak. Betul. Karena begitu dibuka di dalam tuh, reaksi badannya tuh cepat, trauma badannya tuh cepat, stress levelnya tuh baik. Sama, gitu. betul. Dokter sampai bilang gini, gue gini, ya kan Bapak tuh adalah pasien yang sangat ideal loh, gitu. Semua kan memuji gitu ya. Terus gue gini, ya kan waktu gue operasi, ya kan saya nggak sadar Dok, ya pasti saya nggak ideal. Bahkan ketika Bapak tak sadar pun Bapak tuh sangat nurut aja gitu, dipasang mesin, segala Nggak ada rupa. perlawanan. Lo tau nggak? Satu lagi dokter yang bilang sama gue adalah, gue nggak tahu ya ini faktor apa. Mungkin karena gue baca Jay Shetty, mungkin karena gue punya aplikasi Calm, gue meditasi tiap pagi, atau apapun yang gue lakukan gitu, zikir gue atau segala macam. Dia bilang adalah all the above. Iya, dia bilang gini, Bapak itu positif sekali. Dan itu yang membuat Bapak bisa recover lebih cepat. 3 minggu loh. 3 minggu. Itu menurut dia kayak, ini nggak mungkin 3 minggu gitu. Nah itu gue kalah. Ya kan beda Giling. Cuma tapi maksudnya dia bilang bahwa Ini black baby. Berarti gue menang ya? Oke. Lanjut. Positive attitude Dia itu paling benang satu gulung, lu berapa gulung tuh? Oh iya. Tetap. Positive attitude itu yang membuat lo tetap hidup. Ya, betul. Motivasi itu yang membuat lo tetap hidup. Ya, betul. Dia bilang gitu, dan itu yang membuat lo lebih cepat sembuh. Ya.
Karena sebenarnya ternyata semuanya mindset Iya ya. dong. Yeah. Gitu. On that I have to agree with. Yeah. Itu juga yang Yang tadi lu nggak agree? Enggak. Bukan, maksudnya gue Saingan ingin, kalau tadi ya. gue ingin menekankan kepada teman-teman di luar sana karena ada satu DM, gue tuh nangis baca itu. Gue tuh nangis cuma 2 kali waktu peristiwa ini terjadi. Lo masuk rumah sakit, Angie nelfon, nunggu Angie jemput. Itu tuh gue nangis karena gue kan harus gue keluarin dulu sebelum si Angie jemput. Lo jemput gue jam berapa sih? Malam kan. Sementara dia ngasih tau gue dari siang, gue gini. Lama banget nih gue nungguin lo jemput gue. Gue udah minta jemput Karen yang gak bisa. Gue minta jemput Becky, maksudnya gue mau duluan. Selesai. Iya. Itu nangis. Yang kedua adalah ketika gue membaca DM ini. Dari salah satu pendengar podcast kita, dia bilang dia kagum dengan semangat hidup gue. Dia bilang gitu, Kak, aku tuh kagum dengan semangat hidup kakak. Apa yang penyakit yang kakak alami itu nggak gampang dibandingkan aku, tapi aku tuh nggak punya semangat hidup sebesar kakak. Aku bisa melihat kakak itu disayangi dengan begitu banyak orang. Kakak punya semangat hidup. Terus gue mikir gini, iya ya, semangat hidup itu tuh yang boleh gue bilang, oh my God. Dan ternyata nggak semua orang punya loh, Dave. Exactly. Jadi gue tuh cuma mau bilangnya sama teman-teman nih yang mendengarkan, hidup pasti ada masalah lah. Betul. Gue berdoa supaya lo nggak ngerasain otak ngejepret kayak si Iwet atau jantung ngejepret kayak gue. Yang ringan-ringan aja, nggak punya bayar listrik, nggak bisa bayar uang sekolah, nggak punya semangat hidup. Itu yang ringan deh ya. Kasarnya nggak life or death gitu. Nggak critical illness kategorinya kalau di asuransi. Ting. Iya dong nih, kita tuh udah critical illness. Banget. Iya. Kita aja yang udah nyampe di final stage aja masih punya semangat hidup gitu. Jadi di bawah itu malu kalau lo masih menawar kehidupan lo, harus semangat hidup. Gue mikir Ji ya, apa sih yang membuat gue begitu bersemangat hidup? Karena gue tuh masih pengen tahu what next will happen in my life. Next chapter lo apa? Gue tuh selalu bertanya-tanya lo Ji itu, apa ya abis ini? Apa ya abis ini? Nah, nanti abis ini gue cerita, kita break dulu. Abis ini gue cerita dari pengalaman yang terjadi sama 2 teman gue ini apa abis ini ya. Tapi ya, di sini mungkin kedengarannya kayak bercanda ya. Tapi memang entah kenapa gue itu jiwa kompetisi gue terhadap Iwet terutama itu tuh kenceng banget tau gak lo? Iya. Why ya dia? Why? Dan lu tuh memancing jiwa kompetisi gue tau gak lo? Gue kasih tau ya Sobat Yola ya, pertama kali gue kan yang ketemu Iwet tuh ya. Gue duluan kan, yang pertama kenal dan ketemu Iwet duluan kan ya. Siaran kita soalnya. Iya, enggak terus gue lupa deh. Pokoknya terus tapi abis itu gue ke Dave, gue cerita lah kalau gue ketemu nih sama sesosok Iwet Ramadan gini. Dia tuh insecure nggak suka gue ketemu sama seseorang yang since day one. Ada aduh Israel dia tuh orangnya wujudnya aja tuh gue udah memutuskan kalau gue akan singit, akan kompetitif sama orang ini. Ya kan, lu lihat kan gue cerita dia kan apalagi zaman dulu dia masih kenceng hatinya. Iya. Gitu deh. Bahkan sampai gue sakit aja ya, si Ivy tau gak lo waktu besuk gue, si Ivy bilang gini, Dave gue mau nanya dong, lu tuh kenapa sih sebegitu kompetitifnya lu sama Iwet sampai sakit aja si Iwet sakit masuk rumah sakit ngebelek otak, lu tuh gak terima dan lu juga jantung lu ngejepret. Lu ngebelek sesuatu. Ngebelek sesuatu juga. Kenapa sih gitu? Lu tuh gak kasihan sama Angie, terus gue tuh gini, yang dirawat tuh gue. Kenapa gak kasihan sama si Angie? Nih ya, get this. Her point is very valid. Lu bayangin deh, rasanya si Angie tuh kayak apa? Dia tuh kayak lapis Surabaya, Bo. Si Iwet ngejepret kepala, si Dave ngejepret jantung. Dia di tengah-tengah, dia kayak nunggu gitu loh. Kejutan apa nih buat gue nih? Habis ini apa nih? Dan kata dokter jangan lupa, 2 penyakit paling menakutkan di dunia ini adalah jepret pala, jepret jantung. Kejadian dia di tengah-tengah. Lu gimana tuh? Sekarang gue cerita ya. Iya. Ivy juga sempat nelfon gue tuh abis tahu Dave sakit terus gini. Sama kayak Moza. Dan Ivy dengan suara rendahnya ya. Lebih rendah daripada Moza. Aduh, gue gak ngebayangin jadi lo gimana. Ya kan ya. Tapi tadi seperti bilang apa? 2 penyakit paling berbahaya di dunia ini adalah jepret kepala, 1 jepret jantung. 1. Ya kan? Terjadi dalam hidup lo. Dan gue cuma berpikir gini, sekarang gue cerita ya.
kan udah dua-duanya. Udah, nggak apa-apa gue untuk hal ini gue nggak FOMO, nggak apa-apa gue nggak kebagian. Udah diambil satu-satu sama teman gue. Ibarat katanya emang masing-masing di dunia ini cuma ada satu nih gitu ya. Ya udah satu buat Iwet, satu buat Dev. Apa nggak usah gitu lah. Tapi lo mau tahu nggak? Ya amit-amit juga iya, kali. amit-amit ya. Iya. Tapi lo mau tahu nggak? Jadi kan banyak orang nelfonin gue juga, apalagi abis kejadian Dev, karena mereka jadi khawatir sama gue. Jadi what is it with Rio Yolo gitu loh? Kok pada sakit semua, ada apa sih? Terus takutnya abis itu next to gue. Lo tahu nggak apa yang gue rasain? Abis lo, pertama lo, terus abis itu lo, gue nggak ngerasain apa-apa. Mati rasa. 6 gue. Kan? Gue kebayang lo tapi, gue kebayang. Jadi gue nggak tahu apakah. Kayak lo bingung, ya daripada lo bingung Iya, ya udah aja bingung, gitu. Iya. Sedih, iya. Sedih. Tapi kok Gue ngerti. kayak ibarat kata, kayak pedes nggak, Bo? Pedes tapi nggak terlalu pedes ya, gitu lah ibarat kata. Jadi sedih, iya ya sedih ya, gitu. Leng-lengan nggak lo? Awalnya doang. Abis itu gue nggak rasain apa-apa. Mati rasa. Bukan karena gue nggak peduli ya maksudnya. Ngerti. Tapi gue jadi nggak ngerasain apa-apa. Ngerti. Kan Rasanya tuh kayak kosong. Iya. Ngerti. major Kosong, tapi bukan yang- events. Yes, Iya, major gitu. events in life itu kalau emosi lu terlalu tinggi lu bisa malah Iya, jadinya kayaknya itu mati ya. rasa loh. Itu loh. Pas gue abis tahu dia, kan abis itu dia tuh yang sakit jantung gue. Terus gue, aduh, dia sakit jantung, gue langsung. Sorry ya, lu masuk rumah sakit, si Angie nggak dipeluk sama suaminya. Gue masuk rumah sakit, dia dipeluk sama suaminya. Iya. Iya. Jadi gue lebih berarti. Bukan. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Gue tadi pas lo bilang gitu, waktu gue masuk rumah sakit, Angie dipeluk sama gue juga udah mulai gini. Kenapa ya? Maksud lo apa? Iya. Lebih dekat sama Angie dibanding gue. Gue udah mau gitu tadi, gue ngajak berantem. Iya dia tuh, iya benar dia meluk gue. Abis Iya, gue bilang, dia masuk rumah sakit. Itu rasanya gue masih galau. Terus pas abis suami gue meluk, gue masih tiba-tiba perlahan-lahan yang gue rasain adalah gue kayak di ruang hampa. Gue nggak merasain apa-apa. Kayak udah. Iya, pasti ada takutnya juga lah, Wet. Tapi itu semua kayak sekejap gitu langsung. Tek itu kayak lo kayak lagi kayak hidup lo tuh di fast forward seketika tuh. Perasaan lo langsung lo rasain jadi satu. Sampai akhirnya oke, udah masuk di mixer jadinya apa? Nggak ada rasa. Kayaknya gitu itu yang gue rasain waktu dibilang bahwa gue harus dioperasi, kalau nggak gue meninggal. Ini. Iya. Nggak Mati ada. rasa. Nggak ada rasa. Gue tahu, makanya gue bilang pas lo ngomong gitu, gue tahu rasanya. Tapi gue lagi mikir, yang pas kapan? Oh pas itu rasanya kayak gitu. Emosi yang terlalu berlebih ya. Iya, gue Lo cuma gini. gue nggak takut, gue udah aja. Gue cuma satu gini, oke, untuk 2 teman gue ini gue mau ada buat mereka, gitu loh. Maksudnya udah gue, pokoknya gue sebisa mungkin udah nggak usah tenang aja, bocil. Gue juga, karena gue juga nggak ngerasa, pokoknya gue cuma udah deh, gue akan ada buat mereka. Gue kalau misalnya nih ada yang minta gue nginep juga gue nginep, nggak masalah, gitu loh. Tergantung aja request lo iya, apa nih sekarang. Jadi gue by request saat itu, gitu loh. Dan saat itu gue cuma main ada buat lo berdua. Terus udah gitu. Terus abis itu tapi di gue, ya akhirnya jujur abis kejadian lu berdua, yang gue alami adalah gini, gue bukan kristenisasi ya, gitu loh. Iya. Kan kalau di agama gue ada doa Bapa Kami yang selalu jadi poin yang selalu gue inget adalah di doa itu adalah jadilah kehendakmu. Surrender, berserah. Jadi dari kejadian 2 teman gue, apalagi tadi kan udah jelaskan ya Sobat Yolo di situ. Ya kan gue hidup sehat, gue juga dia itu kan hidup sehat. Gila loh, dia tuh nggak stres, dia bisa manage stres dengan baik. Dia makan sehat, kok bisa ya? Oke. Hidup Ya, kita emang udah itu kuasanya. cuma milik Sang Kuasa, Betul. Sang Pencipta. Betul. Lu mau bikin apa? Betul. Lu mau usaha apa? Betul. Kalau Tuhan bilang, "Hai kamu," jadi kodok ya, jadilah kodok. Kodok, lo. bener. So, akhirnya gue jadi berpikir gini, ngapain dalam hidup gue ngotot, gue ngoyok, yang pastinya akan membuat gue jadi stres. Gue kan anxious kan sebenarnya kan. Dan akhirnya membuat gue bilang gue jadi anxious gitu kan. Kalau ternyata itu bukan kehendak yang Di atas. Ya nggak akan terjadi. nggak akan terjadi, bahkan bisa sebaliknya. Itu yang gue takutin bahkan. Kalau gue ngotot tapi Tuhan bilang enggak, dan gue ngotot semakin ngotot, nanti Tuhan kasih ganjaran yang gue nggak pengen apa? Gak berani gue. Jadi gue bener-bener di diri itu gue dalam berapa bulan itu gue gue meresapi hidup gue. What matters, yes. Lo jadi belajar juga di situ. Dan kemudian ada keputusan-keputusan yang lo Yes. buat. Iya. Gue akhirnya Yang membuat gue kemudian jadi banyak pikiran juga. ya begitu. Kalian ada project apa sih berdua-duaan? Mau bikin band ya.
Lo bisa nyanyi nggak? Kita lagi nggak punya vokalis nih. Tapi kalau nggak bisa nyanyi kita nggak ajak. Kita mau itu instrumen. Band instrumen tuh dia amat. Iya ngerti Jadi gue. terus udah gitu gini. Akhirnya makanya tadi pas di episode sebelumnya gue nanya, what is your purpose in life? Ya kan? Minggu lalu gue nanya kan sama lo berdua, purpose life lo apa sih? Nah balik nih ke episode YOLO, beberapa episode YOLO yang waktu itu, kapan tuh yang akhirnya membuat kita ganti bio. Ya kan, lo mendeskripsikan hidup lo seperti apa. Lo berdua kan ngomong sama gue bahwa wah gila ya lo tuh menggantungkan semuanya tuh kepada anak lo, keluarga lo. Tapi ternyata you identify yourself as a mother so much ya. Tapi ternyata pas gue sambil itu kan perjalanan gue mikir abis kejadian lo berdua. Bahkan lo banyak diem ya. Iya. Dia tuh banyak diem waktu kita sakit tau. Iya. Konten gak jalan. Gue gak jalan kok. Gue malas bikin Gue juga konten. udah nebak sih, Wet. Iya. Tanda-tanda nih temen-temen gue lagi pada traveling insight, bertanya pada diri sendiri. Masing-masing. Nah, kalau sebel deh gerakan lo. Kayak ganggu banget, kesel kalau gue. di teman-temannya Iwet cuma Iwet. Di teman-temannya Dave cuma Dave. Lah ini Di dua-duanya. Iya. Dan ini teman-teman deket Inner gue, circle lo. gitu loh. Bukan yang satu cuman yang teman semut gitu kan. Iya, hi bye ya maksudnya, kan ya, ya. teman semut hi bye. Iya, iya. Tapi akhirnya pas balik lagi nih ke episode lo yang lo bilang kalau nggak boleh gitu lo mengidentify yourself as a mother dan kayaknya hidup lo sebatas itu. Akhirnya gue bilang gini, there's nothing wrong with me. Apa ya dengan membuat happiness Identify gue tuh myself sekitar as a mother. keluarga As a mother, apa iya. anak-anak gue as a mother tuh emang that's the thing that makes me happy. Iya. So, gue lagi mencurahkan lagi gue kepada anak-anak gue. Karena itu purpose hidup gue. Sampai gue bawa dalam doa, gue bilang Tuhan, kalau emang lu masih pertama gue doa, semoga dua teman gue ini cepat pulih, cepat sehat. Ada dalam doa Iya dia. dong, ada loh Bo, di doa ibuku Banyakan namaku siapa? namaku disebut tetap ya. Nama siapa lebih banyak disebut? Coba lo jujur. Hah? Doanya? Iya. Ya buat almarhum bokap gue. Bagus. Jadi Aman berarti. gue doa semoga lo berdua cepat sembuh. Iya dia udah nunggu. Gue mau komentar tapi takut di screen grab. Ya gue lah kan gue sama Kristen. Bercanda ya guys. Terus udah gitu gini, gue bilang gini, Tuhan, kalau gue nih purpose life gue tuh adalah gue ingin membesarkan anak-anak gue, bikin anak-anak gue jadi orang gitu istilahnya ya. Toh izinkan gue hidup lebih lama lagi sehat supaya gue bisa mendampingi perjalanan kehidupan anak-anak gue. Gue cuma minta itu, tau gak lo, dalam doa gue sekarang tiap malam. Izinin gue, kasih gue umur panjang untuk bisa mendampingi anak gue, nyokolain anak gue dengan baik. Ya itu kan ada embel-embelnya lah ya semuanya ya. Dan emang kalau udah waktunya gue dipanggil, Tuhan panggil aja, gak usah pakai jepret-jepret, matiin aja Tuhan gitu lah. Gitu. Tuhan gak usah pakai jepret, gak usah pakai korset, matiin aja gak apa-apa. Tapi gue cuma bisa berdoa semoga gue bisa melihat anak-anak gue, atau at least anak gue udah ke arah yang bisa jadi orang sukses. Itu aja sih. Dan it makes me happy. Iya. Gitu loh. Tapi memang ya Wet ya, kan gitu ya. Kalau peristiwa orang sakit, near death experience terjadi kepada orang yang di luar lingkungan kita tuh, kita nggak ada imbasnya. Tapi begitu itu terjadi pada teman dekat gitu ya, itu tuh kan efeknya luar biasa. Gue yakin nih di luar sana lu juga pasti ngelihat sakitnya lo, sakitnya gue, teman-teman di sekitar kita tuh banyak banget yang kena mental istilahnya psikis. Teman gue tuh ya Bo, sawi aja langsung ngumpulin pitching asuransi. Teman-teman gue tuh banyak banget yang kayak sawi mendadak langsung asuransi mana nih yang terbaik, langsung mempelajari asuransi gue isinya apa aja nih buat medical check up langsung. Jika emergency apa yang harus gue telepon gitu-gitu tuh kayak wake up call gitu loh. Memang. Terus banyak juga yang langsung memutar haluan hidup gitu loh. Oh gila, itu dua orang itu aja yang rajin olahraga, makanya apalagi gue langsung mulai olahraga, takut ini itu. What happened to us is a wake up call to all, hopefully towards the good. Gak apa-apa loh. Gue tuh sekarang ya kalau ketemu orang, gue tahu gitu mereka tuh shock gitu ngelihat gue. Seperti yang tadi gue bilang di awal. Setan. Because I remind them towards death. Gue tuh kayak a reminder, umur manusia tuh ternyata deket. Memang, ya Beb. dan disitulah kita jadi harus lebih bisa memprioritaskan. Sekarang kan orang kan pada case jargon, goals hidup lo apa, lo cari deh. Iya. Dan udah deh, goals hidup lo kalau lo emang ngerasa itu udah bikin lo nyaman, lo emang tujuannya itu, udah itu aja. Gak usah melebar kemana-mana gitu loh. Satu-satu aja, kan ibarat kata gini ya, gue selalu ngerasa ya
kita kan udah jam-jam senja ya, Bo ya. Udah jam-jam maghrib nih pada-pada kan ya gitu ya. Lo kan nanti lo bisa merenew goals hidup lo kok. Iya. Tapi in the meantime jalanin aja dulu goals lo yang pertama apa. Yang depan mata lo nih. Misalnya gue pengen lulus kuliah dengan baik. Oke, lo kerjanya lulus kuliah yang benar, skripsi, lulus. Oke, next. Gue mau kerja, mau ini. Oke, itu aja dulu. Gak usah kepanjangan dulu deh. Gak usah gitu. Belum tentu nyampe bro. Iya. Gitu kan. Gue aja sekarang ya. lagi nanya lagi sama diri gue dan sama Tuhan gitu ya. Setelah ini kan, setelah apa yang terjadi ini kan gue berasa, oke, clean slate, babak baru nih, kesempatan baru nih. Gue lagi bertanya sama Tuhan, oke, what next ya gitu. Petualangan apa nih dalam kehidupan gue berikutnya. Iya, Itu yang gue goals kecil yang lo ngerasa lebih mudah lo capai, lo gapai, abis itu tek, langsung bikin goals baru lagi. Dapat goals baru lagi. Satu-satu aja. Gitu sih. Intermezzo ya, dokter anestesi gue tuh pendengar YOLO ya. Tapi waktu gue di ICU gue tuh ngapalin namanya, sekarang gue lupa. Aduh Tuhan. Karena gue gini, karena dari 7 dokter gue dan perawat-perawat, cuman dia yang tahu gue tuh siapa. Tapi dia lo nggak ingat namanya. Dia gue nggak inget. Dia yang putar playlist itu kan, Westlife. Bukan. Dia bilang apa? Itu perawat. Dia bilang apa, Bo? Gue pikir itu dokter anestesi. Iya. Dia bilang apa? Boleh saya putar Westlife? Lagu playlistnya Westlife. Karena kan gue tuh nanya, Ji, gue tuh sebelum masuk operasi tuh ada dua nih yang mau gue ceritain. Gue nanya gini, ketika di anestesi tuh ingatannya apa sih? Gue nanya ke teman-teman gue, ke Doni, ke Emma yang udah operasi Amanda. Gue kan selama ini operasinya operasi plastik ya, Ji. Jadi ketika di anestesi tuh gue kayak milih gitu, gue mau mimpi ini deh. Dan semua rata-rata teman-teman gue bilang, lo nggak bisa milih apa-apa, tiba-tiba beng, udah nggak sadarkan diri aja. Nah waktu gue kan WhatsApp dia nih, tapi kan gue nggak mau dia panik. Jadi gue WhatsApp-nya itu, gue gini, pas gue masuk rumah sakit apa malamnya ya, akhirnya malamnya kan, malamnya gue WhatsApp, malam apa paginya? Pagi. Dia ngirim foto, dia selfie di kaca. Gue kalimatnya nggak akan pernah gue lupa. Gue minta sama Angie gini, nanti kalau gue udah sadar, lo cari gue ya. Gue nggak pengen ketemu, gue nggak pengen lihat muka dia sebelum gue masuk kamar operasi. Gue pengennya something to look forward. Kalau gue sadar, lo cari gue. Datang si monyet, buruan. Kan gue jadi kicer ya, Bo. Tapi untung ada gue, kalau nggak dia marah-marah. Karena jam operasi mundur. Ada mau marah-marah semua. Suster belum, dokter belum. Gitu. Iya. Terus gue pengen tahu kan, aduh gue kayak apa ya ingatannya. Gue didorong, terus dokter Maizul menyambut gue, halo siap hari ini? Siap, udah dadadan nih sama dia, sama ponakan gue, ada di videonya dia, gue bingung karena gue takut nangis. Terus oke, siap ya, masuk ke dalam ruangan operasi ya, iya tutup gitu ya, pintunya ditutup, keluarga udah di luar. Terus kan banyak orang ya Wet di dalam ruangan itu. Aduh, dan semua kayak melakukan tugasnya masing-masing. Nggak ada yang ngelihat dan menyambut muka gue. Kan gue makin takut ya. Gue jadi ngoceh aja terus. Aduh, rame banget orang di ruangan ini. Ada berapa orang nih? 20? Ya nggak mungkin, Pak. Lebih dari 20. Oh, kurang dari 20. Boleh pindah ke tempat duduk? Gue gitu. Gue ini, aduh dingin dong. Gue gitu. Gue gini, bentar lagi saya buka baju ya. Masa cuma saya yang nggak pakai baju, semuanya pakai baju. Gue nggak ditanggepin. Kasian gue, pas dibuka itu meja operasi, gitu. Pindah ya Pak, kita punya kejutan buat Bapak. Apa tuh? Tempat tidurnya anget. Gue, oh iya anget. Terus gue cari a friendly face kan kalau lo lagi mau MC, supaya gak gugup, cari friendly face kan di ruangan ini. Gue cari friendly face, semua gak ada yang mau ngeliat gue nih. Terus? Semua sibuk gitu gue gini. Begitu tak ada satu nih. Ada satu nih Nanda. Parah banget nih orang. Ada perawat, terus ada perawat gitu ya di samping komputer. Dikit. Terus gue gini. Anda. Satu frekuensi nih sama gue gini. We are family gitu ya. Sister. Gue gitu ya, terus gue gini. Gue langsung gitu dia gini.
Mas D. Happy dong lo. Happy gue gini. dong. Ini dia nih friendly face yang gue lihat. Jadi gue lihat muka dia, gue gini, rame banget ruangan ini, aku deg-degan deh. Iya nggak apa-apa. Terus gue gini, ada playlist, ada posternya Westlife nih. Dia udah nyiapin playlist Westlife. Gue gini, mau putar lagu itu? Iya, apa Mas Dev mau request lagu? Gue gini, saya kan nggak bisa denger. Yang mau denger kan dokter, terserah. Putar aja dari sekarang. Jadi saya masih bisa ikut denger. Yakin nih nggak mau diganti lagunya? Iya yakin, putar aja. Gue itu terakhir ingat itu, abis itu, beng, gue nggak ingat apa-apa. Lagu apa tuh? Nggak tahu. Gue cuma terakhir ingat itu, Wet. Lu cuman ngomong puter aja, Putar abis itu aja bang lagunya. hilang. Udah nggak sadar gue. Bangun-bangun gue udah di ICU. Emang nggak pakai dihitung? Enggak, Gue dihitung. gue enggak loh. Oke ya Pak, 1. Berarti obat gue lebih bagus. Lu ruang operasi apa modeling? 5, 6, 7, 8. Terus ya, yang gue juga mau bilang adalah, kan di ruangan ICU itu ketika kita baru mau mulai sadar apa enggak, tuh setengah-setengah gitu kan, masih winding off, masih pakai ventilator ya. Itu rasanya kan nggak enak banget ya, Ji. Terus sayup-sayup gue ngeliat kan semua dokter berkumpul gitu ya, dengan perawat gitu. Terus nanya, kok sehat banget ya gitu. Aduh, pasiennya ideal, iya rajin olahraga apa. Kok bisa ya penyumbatan gini? Gue denger tuh ya. Karena stres kali. Terus ada dokter yang itu, gue kan udah sepuh ya, Wet. Ini sih stres mungkin ya, kalau semuanya sehat, stres kali ya. Enggak stres, emang kerjanya apa sih? Dia tuh podcaster, Pak. Gue denger nih. Terus gue gini, oh ada itu dokter yang ketahu gue tuh podcaster. Podcaster itu apa? Ya kayak pelawak gitu. Dia tuh mau mengoreksi gue. Tapi lu masih ada ventilator. Antara gue bukan pelawak. Ya udah ditelan aja, terima aja bro. Ya udah deh ya gitu. Jadi pas gue sadar penuh, gue bukan pelawak. Tadi Siapa dokter Mizan? Maizul. Apa dokter Maizon? Maizon. Gue pengen koreksi, weh. Gue bukan pelawak. Ya udah dokter Maizul kita ajak aja jadi tamu podcast kita apa ya? Gue tuh model. Apa itu podcast? Ya, pelawak. We're back! Hey, hopefully semua sudah siap untuk ngobrol bersama YOLO! Your life and ours. Jangan lupa juga subscribe kita di Tip-Tip ya. Betul, caranya gampang banget. Tinggal buka halamannya YOLO, lalu kemudian klik tombol subscribe. Bener kan? Gampang ya? Gampang kan? Yes. Dan follow Instagram YOLO. Ajak dong teman-temannya buat follow YOLO gitu. Ya, setuju kan? Nanti kita bagi-bagi hadiah. Enggak, itu belum. Kan nanti Kapan? nanti Iya. nggak tahu kapan.